Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua sehat walafiat. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang gelombang. Kalian tentu sudah sering mendengar istilah gelombang, mau itu gelombang suara, gelombang cahaya, gelombang laut, dan sebagainya. Kalian juga tentu pernah mengamati gelombang yang terbentuk saat batu dijatuhkan ke dalam air yang tenang atau ketika perahu sedang bergerak. Tetapi, apakah kalian sudah memahami apa itu gelombang? Bagaimana persamaan-persamaan fisika yang menerangkan gejala gelombang? Yuk kita pelajari bersama-sama. Dalam abad informasi saat ini, hidup kita tidak lepas dari gelombang. Sebagai contoh, yaitu alat komunikasi kita. Saat kita mengirimkan gambar atau video, itu menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memindahkannya dari suatu HP ke HP yang lain atau bahkan menara pemancar. Bahkan, internet berbasis Wi-Fi masih menggunakan gelombang untuk mengirim informasi. Manusia semakin tidak berdaya tanpa gelombang, dan makin hari, manusia makin mencari cara untuk memanfaatkan gelombang yang lebih besar lagi. Kita mulai dengan definisi gelombang secara fisika. Apabila kita amati gelombang seperti penyebaran pola riak saat permukaan air yang tenang dijatuhkan dengan batu, maka akan terjadi dua fenomena. Dua fenomena tersebut adalah, yang pertama, ada osilasi atau getaran, seperti titik di permukaan air yang bergerak naik dan turun. Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Pada posisi setimbang, gaya Neto yang bekerja pada sistem. Lalu yang kedua, adanya perambatan pola. Bisa dilihat dari gambar tersebut, titik-titik di permukaan air yang semula diam menjadi berosilasi naik turun. Pola yang semula berupa titik seukuran tetes air yang jatuh merambat keluar sehingga ukuran pola makin besar. Dua fenomena ini pasti diamati pada gelombang apa saja. Secara simpel, gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang membentuk osilasi halus berulang. Jika perambatan gelombang memerlukan keberadaan suatu medium, maka kita dapat definisikan gelombang semacam ini sebagai osilasi yang merambat pada suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, kita akan bahas gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya tegak lurus terhadap arah gelombang atau gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap arah energi. Jika energi yang ditransfer dari arah kiri ke kanan, maka gelombang tersebut akan bergerak naik dan turun dari arah kiri ke arah kanan. Bisa kita lihat dari gambar adanya arah rambat. Lengkungan bagian bawah suatu gelombang disebut dengan lembah, sedangkan lengkungan bagian atas sebuah gelombang disebut dengan bukit. Satu gelombang terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Lalu, beberapa contoh dari penerapan gelombang transversal ini adalah gelombang cahaya, gelombang pada tali, dan gelombang pada permukaan air. Yang kedua, berdasarkan arah rambatnya, ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah gerak partikel medium perantaranya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya, atau gelombang longitudinal memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambatannya. Bisa dilihat bentuk longitudinal ini agak unik. Dia melingkar-lingkar dengan susunan rapatan dan regangan. Contoh dari penerapan gelombang longitudinal ini diantaranya ada gelombang suara atau bunyi, gelombang plasma, dan gelombang selingki atau pegas. Untuk gelombang bunyi yang dihasilkan akibat pemberian tekanan, arah osilasi yang terjadi searah dengan perambatan gelombang. Contohnya seperti gelombang bunyi di udara. Gelombang ini dihasilkan dengan cara memberikan tekanan secara periodik pada salah satu bagian udara sehingga molekul-molekul udara di sekitar daerah tersebut ikut bergetar.
molekul yang bergetar menembuk molekul yang sedang diam, maka molekul yang tadinya diam akan ikut bergetar dengan arah yang sama. Begitu seterusnya sehingga molekul yang makin jauh ikut bergetar. Fenomena ini disebut dengan perambatan gelombang. Kita akan bahas gelombang berdasarkan medium merambat. Berdasarkan medium merambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama kita akan bahas gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Hal ini bisa teman-teman lihat pada kasus percakapan astronot di luar angkasa. Gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Yang kedua, berdasarkan medium merambatnya, ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Kita akan bahas besaran gelombang. Yang pertama, Agar teman-teman tidak lupa, yuk simak rangkuman singkat berikut. Yang pertama, gelombang adalah getaran yang merambat. Kedua, jika perambatan suatu gelombang memerlukan suatu medium, maka gelombang adalah osilasi yang merambat pada suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Ketiga, gelombang dengan arah getaran yang tegak lurus dengan arah rambatnya disebut dengan gelombang transversal. Keempat, gelombang dengan arah getaran yang sama dengan arah rambatnya, maka gelombang itu disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang gelombang stasioner atau gelombang yang diam. Gelombang stasioner ini dapat terbentuk karena adanya intervensi dari dua getaran yang sama. Gelombang stasioner ini dapat terjadi oleh interferensi antara dua gelombang, atau penggabungan dua gelombang, atau gelombang datang dan gelombang pantul. Yang pertama, ada simpangan. Selama gelombang merambat, simpangan suatu titik pada medium selalu berubah-ubah, mulai dari nilai minimum hingga nilai maksimum. Simpangan adalah jarak suatu titik pada medium ke posisi kesetimbangan. Jarak tersebut selalu berubah terhadap waktu dan bisa positif atau negatif. Yang kedua, ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum titik dalam medium yang dilewati gelombang. Simpangan maksimum dapat positif maupun negatif. Nilai absolut simpangan maksimum tersebut adalah amplitudo. Yang ketiga, ada periode. Di sini saya sertakan urutan agar teman-teman lebih mudah mengerti tentang periode. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh satu titik pada medium kembali ke keadaan osilasi semula. Nah, misalnya, misalkan suatu titik berada pada simpangan 0. Kedua, kemudian simpangannya membesar dan mencapai maksimum. Ketiga, terus mengecil menjadi 0. Keempat, lalu bergerak menuju simpangan maksimum negatif. Dan yang terakhir, kemudian kembali menjadi 0. Selang waktu untuk urutan gerakan 1 sampai gerakan 5 di atas disebut satu periode. Yang keempat, ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah osilasi yang dilakukan titik-titik pada medium selama 1 detik. Berapa kali satu proses lengkap gerakan 1 sampai gerakan 5 di atas berlangsung selama 1 detik mendefinisikan frekuensi gelombang. Yang terakhir ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak dua puncak berdekatan atau jarak dua lembah berdekatan. Bisa juga didefinisikan dengan satu lembah dan satu bukit. Agar teman-teman lebih mudah mengerti materi, yuk kita simak lagi rangkuman singkat berikut. Yang pertama, simpangan adalah jarak perpindahan titik dari medium diukur dari posisi kesetimbangan. Kedua, amplitudo adalah simpangan maksimum titik dalam medium yang dilewati oleh gelombang. Yang ketiga, ada periode, yaitu waktu yang diperlukan oleh satu titik untuk kembali ke posisi semula.
Yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah osilasi yang dilakukan titik-titik pada medium selama 1 detik. Yang kelima ada panjang gelombang, yaitu jarak dua puncak berdekatan atau jarak dua lembah yang berdekatan. Sekarang mari kita tentukan persamaan gelombang secara matematis. Kita akan fokus pada gelombang dengan pola sederhana, yaitu gelombang sinusoidal. Untuk gelombang yang memiliki pola sinusoidal, artinya pola gelombang merupakan fungsi sinus atau kosinus. Bentuk umum simpangan gelombang memenuhi. Misalkan ada sebuah titik P berjarak X dari ujung titik A. Persamaan gelombang simpangan pada titik P dapat dituliskan sebagai berikut. YP sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nilai negatif digunakan jika gelombang berasal dari kiri titik P atau gelombang merambat ke kanan. Nilai positif digunakan jika gelombang berasal dari kanan titik P atau gelombang merambat ke arah kiri. Jika sumber gelombang telah bergetar sebanyak 1 kali, gelombang tersebut telah memiliki jarak dalam merambat. Karena terdapat frekuensi getaran setiap sekon, maka persamaan kecepatan rambat gelombang dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan lambda F. Sedangkan persamaan frekuensi gelombang adalah sebagai berikut. F sama dengan 1 per T. Maka kecepatan rambat gelombang dapat ditulis dengan persamaan V sama dengan lambda per T. Ada juga yang disebut dengan sudut fase gelombang. Sudut fase gelombang adalah sudut yang telah ditempuh benda mencapai titik P. Persamaan sudut fase gelombang dapat ditulis sebagai berikut. Fase dan beda fase gelombang, jumlah putaran yang telah dilakukan atau sejauh mana titik menjalar dinyatakan dengan fase. Persamaan fase gelombang adalah sebagai berikut. Sedangkan beda fase apabila pada tali terdapat 2 buah titik, maka beda fase adalah jarak antara 2 titik tersebut. Persamaan beda fase gelombang adalah sebagai berikut. Pemantulan atau refleksi adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara 2 medium. Pada pemantulan, gelombang cahaya berlaku sudut pantul dari gelombang pantul sama dengan sudut datang dari gelombang datang. Pemantulan pada ujung bebas dan ujung tetap sebuah tali, di mana superposisi dari gelombang pantul dengan gelombang datang menghasilkan gelombang berdiri gelombang 1 dimensi. Sedangkan, dalam pemantulan, gelombang 2 dimensi contohnya pada permukaan air akan menghasilkan sekumpulan garis-garis lurus yang disebut muka gelombang, yang dapat diamati menggunakan tangki riak atau tangki gelombang. Selanjutnya, kita akan bahas muka gelombang. Sinar gelombang selalu tegak lurus dengan muka gelombang. Muka gelombang dapat didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik yang ada di dalam fase yang sama dalam satu gelombang. Jarak antara 2 muka gelombang yang berdekatan bisa disebut juga dengan satu gelombang. Dikarenakan itu, merupakan 2 titik berdekatan yang memiliki fase yang sama. Pemantulan gelombang lingkaran pada bidang datar akan membentuk muka gelombang pantul berupa lingkaran-lingkaran yang berpusat pada satu titik. Contohnya seperti ini. Lalu ada juga yang disebut dengan pembiasan gelombang. Perubahan arah gelombang saat gelombang memasuki medium yang baru mengakibatkan gelombang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Perubahan arah gelombang saat memasuki medium yang baru itu mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini disebut dengan pembiasan gelombang. Contohnya, pada plat kaca yang diletakkan pada tangki riak sewaktu gelombang lurus datang pada bidang batas antara tempat yang dangkal dan tempat yang dalam. Difraksi gelombang. Difraksi gelombang merupakan suatu penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melalui suatu celah atau bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Besarnya difraksi gelombang bergantung pada ukuran penghalang atau panjang gelombang. Untuk ukuran celah yang tepat, gelombang yang melewati celah itu dapat melentur setelah melalui celah tersebut. Polarisasi gelombang merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Polarisasi hanya terdapat di gelombang transversal saja dan tidak akan pernah terjadi pada gelombang longitudinal. Suatu gelombang transversal mempunyai arah rambat yang tegak lurus dengan bidang rambatnya.
Apabila suatu gelombang memiliki sifat bahwa gerak medium dalam bidang tegak lurus arah rambat pada suatu garis lurus, dikatakan bahwa gelombang ini terpolarisasi linear. Sebuah gelombang tali mengalami polarisasi setelah dilewatkan pada celah yang sempit. Arah bidang getar gelombang tali terpolarisasi adalah searah dengan celah. Salah satu prinsip yang penting pada saat membahas gelombang adalah prinsip Huygens. Prinsip ini mengabstraksikan terbentuknya sumber gelombang baru secara terus-menerus. Tiap titik pada muka gelombang berfungsi sebagai sumber gelombang yang baru. Penjumlahan semua muka gelombang menghasilkan titik muka gelombang yang baru. Contoh soal beserta pembahasannya. Soal nomor 1. Dua gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 sekon, mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan di antaranya ada dua lembah dan satu bukit, frekuensi gelombang dan cepat rambat berturut-turut adalah. Dari soal kita dapat ketahui T sama dengan 4S, N sama dengan 20. Agar lebih mudah, kita gambar terlebih dahulu gelombangnya. Kita bisa ngitung dari sini, setengah bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, dan setengah bukit. Berarti di sini ada dua lembah dan dua bukit. Jadi, 2 lambda sama dengan 100 cm. Lambda sama dengan 50 cm. Pertama kita mencari frekuensi gelombangnya terlebih dahulu. Rumus frekuensi gelombang adalah F sama dengan N per T. Jadi 20 per 4 sama dengan 5 Hz. Selanjutnya kita akan mencari cepat rambat. Rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Lambdanya tadi kita ketemukan 50 dikali dengan frekuensinya 5, sama dengan 250 cm per sekon. Soal nomor 2. Selingki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat 40 cm. Jika cepat rambat gelombangnya 20 m per s, frekuensi gelombangnya adalah. Dari soal kita dapat ketahui jarak antar dua rapatan 40 cm, maka lambdanya 40 cm atau 0,4 meter. V sama dengan 20 m per s. Kita akan mencari frekuensi, sehingga kita gunakan rumus F sama dengan V per lambda. 20 per 0,4 sama dengan 50 Hz. Ternyata fisika itu berada di sekitar kita ya teman-teman. Fisika itu asik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.